Itu nama ulama besar loh. Tafaulan. Ulama kampung. Ada ngopai aran ku anak alasane. Wong ngopai aran kan dipadu aja sembarangan ngopai aran. Ini jerokakan ya. Anak alasan tafaulan. Tafaulan itu karena mengidolakan seseorang. Karena dia mengidolakan misalnya pemain sepak bola Ronaldo. Lalu kemudian anaknya diberi nama Ronaldo. Itu namanya pemberian nama itu tafaulan. Dengan harapan nanti anaknya akan bisa main sepak bola seperti Ronaldo yang diidolakannya. Itu artinya tafaulan. Anak maning maka kemudian araneku aran ulama, berarti harapannya anakku bakal jadi kayak ulama sing diidolahi ning wong tuane. Anak-anak pemberian nama itu adalah karena min ajlil makna, karena alasan maknanya yang indah. Misalnya namanya Melati, karena makna melati itu artinya bunga yang berwarna putih yang melambangkan kesucian dan menyerbakkan bau yang wangi. Harapannya mudah-mudahan anak ini seperti bunga melati. Misalnya seperti itu. Kali ajil makna, namanya hasanah, nurul hasanah, cahaya kebaikan. Harapannya anak tersebut akan lahir menjadi seorang anak yang akan memancarkan cahaya kebaikan. Itu arane ngopai aran karena alasan makna. Kita kembali ke tadi, ketika Presiden yang pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan nama Istiqlal adalah lambang bahwa masjid ini adalah masjid yang akan memerdekakan, yang akan membuat lambang kemerdekaan Republik Indonesia. Istiqlal. Bahasa Inggrisnya kan freedom. Mana bahasa Inggrisnya gede? Bakal beli paham apa mau? Bakal beli paham? Mantuk-mantuk. Ambiran katone paham. Balik yang gratis. Bebas. Cuman bedain istiqlal dari hurriyah. Ari istiqlal sih itu merdeka bebas dari, bebas sing, lawan bahasa Jawa kan bebas sing. Sing apa? Ya sing apa bebasnya? The istiqlal kan bebas sing penjajah. Sing. Ngerti lima. Ngomongnya tak kalau malah kan ambilan paham. Yang takutnya pelanak pelolongnya sama kono. Tapi moga-moga sih paham. Kalau pengen sih kira-kira ngobrolnya kulalan panjenengan sani dalu niki, obrolan kita pada malam hari betul-betul ada manfaatnya. Yang kira-kira antara sebelum ngaji dengan sesudah ngaji, antara sedulunya ngaji, bari sawisnya ngaji, itu ada bedanya. Aja sedulunya ngaji mengkonon, balik ngaji anggar mengkonon. Iya apa gunanya ngaji? Lamun anggar be mengkonon. Tutur akan gunanya tetep orang jarang. Tapi sing kira-kira ada apa baik? Mulanya pelanan lolongnya sing teman akan mikir. Aja lolong karena nahan ngantuk. Jadi ada istiqlal itu adalah bebas dari. Tapi kalau hurriyah itu bebas untuk, bebas kanggo. Bebas kanggo apa? Itu ahli hurriyah. Sepi.
Berarti temenan rokakan ya. Ambil ngerti beda. Mana istiqlal artinya apa? Kemerdekaan. Hurriyah artinya apa? Sama kemerdekaan. Cuma kalau istiqlal itu bebas dari, kalau hurriyah bebas untuk. Sekarang kita sudah istiqlal, bebas dari penjajahan. Tapi kalau sudah bebas, kita mau apa nih? Setelah bebas kita mau apa? Itu ternyata tidak semua orang menjadi bebas. Sebab anak bebas, anak liar. Kau ada beda. Orang bebas kok berarti apa-apa yang orang dilakoni kan? Habis siaran bebas itu apakah apapun boleh kita lakukan? Apakah itu yang namanya bebas? Kan seharusnya itu bebas. Minum betul. Apakah kalau kita sudah bebas berarti kita sudah bisa melakukan apapun yang kita inginkan? Itukah yang disebut dengan kebebasan? Atau bagaimana? Nah inilah yang harus kita pahami dengan maksud kita merayakan hari kemerdekaan ini. Sing dimaksud merdeka ku apa kok kudu paham. Mau istiqlal artinya merdeka dari, hari hurriyah merdeka untuk. Sayuse setelah kita merdeka dari penjajahan, sekarang tinggal kita merdeka untuk apa kita merdeka ini. Nah, jadi Ibnu Arabi, jadi ulama, merdeka sing bagus itu merdeka untuk tidak tergantung oleh apapun. Aja tergantung oleh apapun, jangan tergantung oleh apapun. Gantungane cuman Gusti Allah, gegandulane cuman Gusti. Iku arti wong merdeka. Merdeka bebas sing penjajahan. Penjajahan apa? Sing bebas sing penjajahan. Misalnya Belanda, kompeni, lan macam-macam ya. Sing wis diterangkan di sejarah, yang sudah diterangkan di sejarah, yang sudah kita dengar dari keterangan beberapa guru di semua jenjang pendidikan kita tentang apa itu penjajah. Kita ternyata mengalami penjajahan selama 350 tahun, diceritakan dalam sejarah ilmu pengetahuan sosial atau ilmu sejarah. Itu selama itu 3 abad, 3,5 abad kita dijajah. Sekarang kita sudah bebas dari penjajahan, tapi penjajahan yang lebih berbahaya itu adalah ketika kita tidak bebas dari hawa nafsu. Dijajah bebas dari penjajahan fisik, jangan sampai kita dijajah oleh penjajah diri kita secara batin. Fisiknya merdeka, tapi hatinya ternyata dimerdeka. Kenapa? Sebab dia ngerti agama. Mulane kudu ngaji, ambiran ngerti agama. Apa bedanya mau? Si terjemahannya kan bebas. Terjemahnya bebas, hari merdeka itu artinya. Hari wong durung merdeka disebutnya abad. Hari wong merdeka, orang merdeka itu disebutnya adalah al-hurr. Hurr. Kalau orang yang tidak merdeka itu disebutnya budak. Kalau yang tidak merdeka disebutnya budak, abad. Kalau beli ki Arab ngaji, Arab guyonan. Arab ngaji kan? Guyonannya kadang-kadang baik. Sing penting ngaji. Gila boten? Maksudnya birana bekasnya maksud pula. Ari wong beli merdeka disebut di agama ke abdul. Ari wong merdeka disebutnya hurrun. Hak badi roh. Roh yang atas diri. Hurrun. Al-abad ain badal, ain fathah bae mati dalil bermakan abdul. Abdullah, budaki Gusti Allah. Tapi bahasa halusnya hamba Allah.
maksudnya sih budak. Jadi bakal wong di merdeka ya berarti budak. Bakal wong merdeka hur. Apa beda hur dari abad? Ada wong merdeka kan al-hurru yu'maru bil isyarati. Ada wong merdeka kan bakal diperintah cukup karo isyarat. Kuarnya wong merdeka. Kurang beli. Orang merdeka itu kalau diperintah cukup dengan isyarat. Tahu lampu merah? Lampu merah warna beli? Lambai kan lampu liar. Kalau merah artinya apa? Kuning? Hijau. Ngerti? Cuman sekedar lampu yang menyala, isyarat. Cukup kalau isyarat. Kalau orang merdeka nurut. Ketika di perempatan jalan ada lampu merah, ketika lampu merah yang menyala, maka akan berhenti. Ini namanya justru orang merdeka. Cukup dengan isyarat, dia nurut. Nanti kalau kuning, dia sudah siap-siap. Hati-hati. Nanti pada saat lampu itu sudah menyala yang hijau, baru jalan. Cukup diperintah dengan isyarat, itu namanya orang yang merdeka. Wong merdeka itu yu'maru bil isyarat. Cukup diperintah kalau isyarat. Tapi bakal abad yu'maru bil durbi. Bakal budak, bakal mentalnya budak. Bakal diperintah beli cukup kalau isyarat. Kudu digebuk. Bakal beli digebuk, beli paham. Dari bahkan mentalnya orang budak itu kalau lampu merah, ketika lampu merah menyala, tetap diterobos. Ini namanya mental budak. Tetap diterobos, begitu menerobos lampu merah di depan ternyata ada polisi. Tapok di polisi. Nah, dia paham. Jadi pahami kan bakal ditabok tinggi. Ngerti Inggris apa enggak? Paham ya ini? Keluarga mental budak. Negara si wis merdeka, tapi mental budak. Bahkan diperintah beli cukup, kalau diomongi gak beli cukup, kudu diseruput atau disetrum. Tapi paham. Bahkan beli setrum, beli paham. Kiki amen mental budak, baru kebo. Kebo lapan mentalnya merdeka, cukup dipayang penuh baik. Bo, nah, salah kita bang anak, ayo lebih bacakan. Sing kira-kira tekanin uhud kapan agak? Ya beli paham. Yang mentalnya budak kebo. Gini apa betul? Tapi kebo sih beri cukup diperintah ngomong. Udah begitu. Ya kudu ditali, dicocok cumure kalau tali. Gini apa betul? Kalau baju kemongan, kudu disabeti. Gini apa betul? Kira-kira kebo, kira-kira budak. Nah umum pembang orang anak beli. Konten-konten tiang mau konten kok. Sing bakal dikongkon kudu dicocok hidungnya, kudu disabet bokongnya. Anak beli. Ya ngomong sih ngomong. Kira betul? Al-hurru yu'maru bil isyarati wal 'abdu yu'maru bil dharbi. Jadi bakal kula lan panjenengan sami pengen diarani wong bebas, bakal dijak ngomong nurut. Bakal diperintah cukup kanggo isyarat. Diperlu kanggo pukulan. Kalau kita menunjukkan kita ingin sebagai orang yang merdeka, kalau diperintah cukup dengan isyarat, tidak perlu dengan menggunakan pukulan. Sebab kalau ada orang yang diperintah bisa paham kalau dengan pukulan, itu namanya bukan orang yang merdeka. Ngertos boten dulu. Ngertos iki. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyani. Mulane kula lan panjenengan sami kudu belajar ngaji awak. Aja gampang menilai dan mengambil kesimpulan.
aja gampang menilai dan mengambil kesimpulan. Iki cukup bagus, iki blesa, iki wong bagus, iki wong rewet, aja gampang ngono. Wis jadi pelajaran kabeh. Semuanya menjadi pelajaran. Sebab kiki kabeh ayat-ayat sing Gusti Allah, tanda-tanda kebesaran Gusti Allah sing kudu kita ibadah. Kudu kita ambil pelajaran tapi kanggo mawas diri kula lan panjenengan saja. Kudu mau apa? Ku arep wong ngaji temenan. Nah, mulane tujuane kula menjadi orang yang bersyukur pada malam hari ini dengan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Intinya sebenarnya kata syukur, syukuran. Ada wong syukur ku levelnya dhuwur sebenarnya. Wong syukur dhuwur levelnya. Level ku tingkatane, derajatnya dhuwur. Ada syukur. Perintah puasa. Apal dulu ayat Quran ini surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa siapa? Ya takwa. Ya mengkono itu. Paling gampang kan jawabnya apa? Takwa. Digertak kemudian tertawa. Kewajiban untuk berpuasa Allah sudah menetapkan, mewajibkan pada saat bulan Ramadan. Telah diwajibkan, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Golek tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, hari bertakwa itu intinya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Gusti Allah. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu namanya takwa. Untuk pada level takwa ini itu ada marotib, ada tingkatannya juga. Baina yadayi takwa khamsu marotib. Untuk menuju takwa ini ada 4 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Sing pertama, ikhtiyar syiddati ala ni'mati. Ciri-ciri wong takwa diantara itu luwih milih angel tenimbang nikmat. Ada wong takwa kan luwih milih angel ikhtiyar syiddati ala ni'mati. Ada kita kan pengennya nikmat. Gimana betul? Pengennya nikmat. Omong angel. Tapi ari wong takwa itu lebih memilih syiddah ala nikmat daripada nikmat. Yang kedua, ikhtiyarul jahdi ala rohati, lebih memilih repot daripada santai. Istirahat, rehat, bengi-bengi tangi, tapi duduk pada nguyu bae. Bengi-bengi tangi ya, sembahyang
Ngerti betul? Uang tak kemana-mana lebih memilih belenak daripada enak, lebih milih repot daripada santai. Santri itu lebih enak di mana? Di rumah atau di pondok? Ya lebih enak di rumah. Tapi kalau orang bertakwa itu justru kebalikannya, dia lebih memilih repot. Jauh dari orang tua, di sini bersusah payah mencari ilmu, mencatat, mendengarkan keterangan, harus menghafalkan. Jauh dari orang tua, duit diterima seadanya, sedikitnya oleh orang tua. Itu namanya ikhtiyar syiddati ala ni'mati, ikhtiyar jahdi ala roha. Yang ketiga, ikhtiyar dhulli ala uzzi, lebih memilih hina daripada diagungkan. Anda asal pengen dimuliakan tapi pengen. Kula kan ngomong ning kene ning ngadepane panjenengan sati, ning dhuwure panggung dipai ini, dipai aqua, senajan mung sebotol. Dipai jeruk harapan kene dan dimuliakan. Jagongnya lebih dhuwur tinimbang Mas. Sementara makasih kami seput tinimbang kula. Kiki mangkana kita tangannya kula kang ngrasa luwih bagus tinimbang panjenengan saya. Kita tangan bikin ngate kula. Ini menjadi tantangan buat saya. Ketika saya mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitar saya, entah karena jabatan saya, entah karena misalnya ibadah saya, entah karena misalnya kebagusan fisik saya misalnya, itu sebetulnya tantangan yang luar biasa, celah yang mudah saya untuk menjadi orang yang sombong. Berat begitu. Berperang setiap hari. Priben caranya aja dadi wong sombong. Are wong kapan kadang-kadang maksudnya bengi pikiran marak-marak ning Gusti Allah, kan maksudnya ambil tambah parah kalau Gusti Allah. Bengi pikiran sembahyang marak ning Gusti Allah. Kan maksudnya supaya parah kalau Gusti Allah. Bahkan wis parah kalau Gusti Allah kan berarti menunjukkan dirinya tidak punya kemampuan apapun. Tapi anehnya ketika pagi hari selesai pulang jamaah subuh karena sholat dari mulai jam 3 pagi keluar sampai terang matahari, munculnya matahari, kamu pedang temu ngerasa lebih bagus tinimbang wong sejen bae. Sira sendiri tahan gitu kan. Kita sih kowe cupeng nih pikiran pikirannya kamu ngono. Ngerti betul? Ku coba ane wong ahli ibadah kan ngono. Lepas boten kata aja sampai. Jangan sampai seperti itu. Ketika datang pikiran seperti itu, buang jauh-jauh. Ketika datang perasaan-perasaan lebih baik dari orang lain, entah karena jabatan, entah karena pendapatan, entah karena ibadah sekalipun, jangan. Hari setan kamu konon, bahkan dinarikkan, dorong. Hari panjenengan saya harus sembahyang, ke setan ripoten dikira-kira. Alah, harus sembahyang nih. Bagian pengen kok dibisiki. Woi, sudah jangan coba, masih jam 2:30. Asal kan jam 3. Kurang 10 menit cukup. Ternyata maksa. Jam 12 sembahyang. Kan gagal nih godaannya setan. Karena gagal tidak berhasil menggoda seseorang untuk tidak melaksanakan sholat, karena orang yang digodanya itu tetap menjalankan sholat, maka dia menggunakan teknik yang lain. Priben, perangkat sembahyang, ente sembahyang luar biasa, akal sembahyang ente. Mengatnya ke teman-teman orang gue, gini apa betul? Gini apa betul? Kuku diparani mengatakan. Karena deres suwe peragap cuma sewengi khatam, apa beli bangga kamu?
Mulanya jadi teng al-hikam, teng kitab hikam kan? Maksiyatun awrasat dhillan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang mengakibatkan seseorang itu merasa rendah, merasa butuh dengan Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang ahli ketaatan tapi kemudian dia merasa hebat, merasa sombong, ujub, kagum terhadap dirinya. Efeknya kamu orang yang ngelakoni ibadah ya bahkan dari Quran kan kayak musparak sesenti paliman di surga. Teman-teman orang baik gila apa betul? Ini udah jujur-jujuran banget gila apa betul? Kurang lagi ngajari gila nyongkulah itu mah otak udah jujur. Ini laporannya kan kurang belajar. Kenapa ada perasaan begini nih bener tadi nih? Ini perasaan begini ini benar atau tidak? Karena kita mengikuti pengajian Quran langsung beberapa juz dalam satu minggu selesai khatam, bahkan dalam satu hari misalnya khatam, wah ini prestasi yang luar biasa. Terus melihat ada orang jalan-jalan biasa, kan tiba-tiba dalam pikiran kita itu menghina. Sudah sendiri macam. Teman-teman orang baik, kiki aja orangnya. Karena bisa jadi dia kemudian juga punya amal yang tidak kita ketahui, yang justru Allah ridho betul dengan amalnya. Sebaliknya kita ternyata bangga dengan prestasi